Story kali ini akan mengisahkan perjalanan cinta Yoon-sik lagi yang merupakan lanjutan dari film pertamanya, yang dimana Yoon-sik patah hati karena harus berpisah dengan Hyo karena Hyo akan melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Oleh karena itu mereka terpaksa mengakhiri hubungan mereka, dan saking parahnya karena berpisah dengan Hyo, Yoon-sik harus direhabilitasi mentalnya di sebuah rumah sakit jiwa. Dan dari sinilah untuk pertama kali Yoon-sik bertemu dengan gadis depresi lainnya. Wanita itu bernama Kyung-ah. Kyung sendiri dia depresi karena dia pernah dilecehkan oleh guru olahraga waktu di SMA, dan hal tersebut hingga dibuat bahan olok-olokan teman-temannya yang tentunya, "Hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin." Balik lagi dengan saya Faizur Rahmat, saya akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Setelah keluar dari rumah sakit, Yoon-sik kembali melanjutkan kuliahnya. Karena pertemuan waktu di rumah sakit, Yoon-sik dan Kyung semakin dekat lalu berpacaran. Bahkan Yoon-sik juga melanjutkan kuliah di kampus yang sama dengan Kyung-ah, yaitu Universitas Jongjong. Lalu kampus tersebut sebentar lagi akan mengikuti Olimpiade. Di sini Kyung ikut serta di bidang renang, sedangkan Yoon-sik ikut serta di bidang olahraga, dan kelas olahraga itu baru saja dibuka. Ya, mereka pun melakukan ritual-ritual kayak di film sebelumnya, dan kelas olahraga itu diberi nama MMA. 자, 지금부터 선정대학교 K-의원 동아리 발대식을. 자, 제발 마셔. Keesokan paginya setelah Yoon-sik mabuk semalam, yaitu waktu pembukaan MMA, Yoon-sik tertidur di taman kampus. Namun di sini, ternyata Yoon-sik mimpi basah dan begitulah. Waktu sebangun dari tidurnya, Yoon-sik dikagetkan oleh teriakan guru renang yang bernama Yeong Chae. Namun di situ ada juga Kyung-ah yang melihat Yoon-sik. Akibat hal tersebut, Yoon-sik masuk koran. Sedangkan Seong yang khawatir dengan kesehatan mental Yoon-sik, dia memberikan sebuah hadiah, boneka begitulah. Keesokan harinya, Yoon-sik sedang di tangga kampus, plus ngeliatin para mahasiswa-mahasiswa. Namun tak berselang lama, Kyung-ah yang sedang turun melalui lift, dia sedikit geram dengan tingkah laku Yoon-sik. Lalu, Yoon-sik beralasan bahwa dirinya berdiri di sana untuk bertemu dengan temannya. Kemudian Yoon-sik mencurahkan isi hatinya bahwa sejujurnya mungkin hanya kita pasangan yang sudah 3 tahun tapi tak pernah bersenang-senang. Di sini, Kyung-ah menjawab, "Kau sungguh ingin bersenang-senang?" Yang kemudian, Kyung-ah membawa Yoon-sik ke tempat bersenang-senang. Ya, begitulah. Akibat berlarian menyebabkan sepatu Kyung-ah rusak. Kyung-ah pun pulang dengan digendong oleh Yoon-sik. Namun tiba-tiba terlihat sepasang sepatu yang sangat indah terpapang di sebuah toko. Dan setelah dicek, ternyata harganya sangat mahal. Yang pada akhirnya mereka melanjutkan perjalanan pulang. Karena Yoon-sik mengikuti Olimpiade MMA, suatu ketika Kyung-ah yang sedang di supermarket, dia memberikan pelindung gigi untuk Yoon-sik. Singkatnya, Yoon-sik membuka pelindung gigi dan surat dari Kyung-ah. Namun tiba-tiba Seong datang dan bertanya, "Apakah kalian sudah melakukannya?" Yoon-sik pun menjawab dengan grogi hingga membuat teman yang berprasangka bahwa Yoon-sik impoten. Dan untuk membuktikan kalau Yoon-sik tidak impoten, Yoon-sik diajak ke sebuah tempat lokalisasi malam. Waktu mau gituan, sialnya Yoon-sik dan Seong terkena razia di tempat tersebut. Di sisi lain, Kyung-ah dan ibunya sedang menonton televisi. Dan tanpa sengaja mereka melihat berita tersebut yang dimana Yoon-sik dan Seong masuk TV soal. Namun beruntungnya, Yoon-sik dan Seong dibantu teman Kyung-ah yang merupakan seorang jaksa. Akibat kejadian tersebut, di sini hubungan Yoon-sik dan Kyung-ah menjadi renggang untuk beberapa waktu. Setelah kejadian itu, tim MMA dan tim renang sedang melaksanakan latihan di luar pulau. Malamnya, teman-teman Yoon-sik dan Kyung-ah merencanakan sebuah surprise pada mereka yang dimana Kyung-ah ditutup matanya. Sedangkan di panggung Yoon-sik menyiapkan sebuah lagu cinta, plus Yoon-sik memberikan sebuah cincin sebagai tanda ajakan untuk menikah. Lalu diterimalah cincin itu oleh Kyung-ah, sehingga malam itu menjadi malam yang indah bagi mereka. Lalu Olimpiade renang pun dimulai.
antar tim silih berganti bekerja sama dengan timnya masing-masing untuk saling mengalahkan. Tibalah waktu Kyung-ah menggantikan temannya, namun sialnya Kyung-ah mengalami cedera hingga membuatnya masuk rumah sakit. Setelah itu, Kyung-ah dirawat di rumah sakit. 고맙다. Bahkan ada teman Kyung-ah yang merupakan seorang jaksa dan dia bernama Gi-jo. Yang ternyata ibu Kyung-ah sebenarnya lebih suka kalau Kyung-ah bersama Gi-jo. Oleh karena itu waktu Young-sik datang, Young-sik disambut dengan sambutan dingin oleh ibu Kyung-ah. Dan sebenarnya Gi-jo juga mencintai Kyung-ah dan meminta izin kepada ibu Kyung-ah agar diizinkan membawa Kyung-ah ke Amerika dengan alasan agar mendapatkan pengobatan yang lebih canggih. Ibu Kyung-ah yang lebih suka pada Gi-jo dengan senang hati mengizinkannya. Suatu malam ketika Gi-jo menemani Kyung-ah jalan-jalan, di sini ia berkata bahwa dia telah meminta izin pada ibu Kyung-ah dan berencana akan membawa Kyung-ah ke Amerika guna melakukan pengobatan. Ketika Kyung-ah mau pergi, dengan sigap Kyung-ah dipegang oleh Gi-jo, lalu berkata, "Aku tahu kau menyukai Young-sik, tapi tidak kau memberiku kesempatan?" Keesokan harinya, ibu Kyung-ah membujuk agar Kyung-ah mau pergi dengan Gi-jo ke Amerika. 나 가장 힘들 때 내 곁에서 나 지켜준 사람이야. Waktu Kyung-ah telah tertidur, sedangkan ibunya juga tertidur di atas kursi sebelah ranjang Kyung-ah. Ternyata malam itu adalah malam ulang tahun Kyung-ah. Di sisi lain, Young-sik mengirim pesan kepada Kyung-ah agar pergi ke tempat latihan tepat jam 12 malam. Lalu Young-sik beserta teman-temannya membuat kejutan di tempat latihan yang gelap. Di sini Young-sik berdandan sebagai badut dan tak lupa kue ulang tahun yang dipegang Young-sik. Seketika kue itu dilempar ke muka Kyung-ah yang ternyata yang datang bukanlah Kyung-ah melainkan ibunya. Kemudian ibu Kyung-ah mengatakan ke Young-sik agar Young-sik menjauhi putrinya dan hanya menjadi teman saja karena ibu Kyung-ah ingin putrinya bersama orang yang tepat yaitu Gi-jo. Keesokan harinya Kyung-ah yang sedih, dia curhat pada Yeong bahwa kemarin adalah ulang tahun Kyung-ah. Lalu Kyung-ah mengira kalau Young-sik melupakan hari ulang tahunnya atau bahkan Young-sik tak menelpon Kyung-ah. Padahal Kyung-ah selalu memberinya semangat agar Young-sik belajar giat. Kyung-ah yang sedih, dia mabuk sampai pingsan. Singkatnya Kyung-ah akhirnya diantar pulang oleh Gi-jo. Dan di sudut jalan, Young-sik yang telah menunggu Kyung-ah pulang, dia mendapati kekasihnya digendong oleh orang lain. Sehingga Young-sik mengurungkan niatnya untuk memberikan hadiah karena kejadian tersebut dan kata-kata ibu Kyung-ah yang sebelumnya. Dengan terpaksa membulatkan tekad untuk menjauhi Kyung-ah. Sedangkan Young-sik yang tiba-tiba menjauhi Kyung-ah membuat Kyung-ah bingung. Lalu Kyung-ah mencoba untuk menanyai semua tentang keanehan Young-sik. Kyung-ah mengatakan, "Kenapa kau menjauhiku? Apa karena aku tak memberimu enak-enak atau karena Gi-jo?" Young-sik pun menjawab bahwa Young-sik ingin putus dengan Kyung-ah dan hal itu membuat hati kecil Kyung-ah menjadi sedih. 우리 이제 그만 만나자. 헤어질 때 헤어지더라도 헤어지면 그냥 헤어지는 거지. Setelah semua kejadian tersebut, Young-sik menjadi belajar dengan giat. Sedangkan Gi-jo yang mendekati Kyung-ah, dia juga semakin dekat dengan Kyung-ah bahkan ibunya Kyung-ah. Singkatnya, akhirnya Young-sik lulus sedangkan Kyung-ah mengambil cuti dan ikut dengan Gi-jo ke Amerika. Namun sebelum itu, Kyung-ah ingin menemui seseorang terlebih dahulu yaitu Young-sik. Kemudian bertemulah Kyung-ah dengan Young-sik. Di sini rasa canggung menyelimuti mereka berdua. Kyung-ah mencoba untuk memberi kode bahwa sebenarnya dia masih mencintai Young-sik. Namun Young-sik berusaha menyembunyikan perasaannya. 또 오빠 등에 엎여 다닐 때가 제일 좋았는데. Sewaktu pulang, Kyung-ah pulang dengan digendong oleh Young-sik. Di sini mata Young-sik ditutup oleh Kyung-ah seakan-akan akan memberikan sebuah hadiah dan saat mata dibuka, ternyata Kyung-ah mengajak Young-sik menginap di sebuah hotel. Young-sik sebetulnya sudah menolak karena di sisi lain Young-sik juga tidak memiliki uang. Namun Kyung-ah memaksakan diri dengan menanggungnya dan berjanji mereka tidak akan melakukan yang aneh-aneh. Young-sik yang dari awal berniat untuk menjauhi Kyung-ah, dia mencoba untuk menjaga jarak. Bahkan Young-sik tidur di lantai. Namun Kyung-ah yang masih mencintai Young-sik, dia mencoba memberikan perpisahan ini dengan sesuatu yang tidak pernah dia berikan semasa berpacaran. Kyung-ah meminta Young-sik agar dia menemani tidur satu ranjang dengan alasan Kyung-ah kedinginan. Bagaikan cinta yang terpenjara, Young-sik mencoba menemani Kyung-ah tidur. Dan dirasa Kyung-ah sudah tidur, Young-sik meninggalkan Kyung-ah dengan tangisan. Yang ternyata Kyung-ah juga berpura-pura tidur. Tak kuasa menahan perasaan, hal itu membuat Kyung-ah ikut menangis.
Keesokan harinya, Young-sik sedang melakukan perlombaan, sedangkan Kyung-ah yang sedang berada di bandara. Kyung-ah setuju akan ke Amerika dengan Gi-jo. Di sini Kyung-ah diantar oleh Hyung dan memberikan sebuah hadiah dari Young-sik beserta sepucuk surat. Di surat itu bertuliskan, "Kyung-ah, jangan menyakiti diri lagi. Maaf, aku tak bisa selamanya di sampingmu. Jaga dirimu, mutiara hatiku." Anjay. Namun tanpa sengaja Young keceplosan bahwa itu adalah hadiah di malam Jumat, yaitu ulang tahun Kyung-ah. Namun karena Young-sik ditemui oleh ibunya, Young-sik mengurungkan niatnya untuk memberikan hadiah tersebut di malam itu. Seketika, Kyung-ah membatalkan untuk ikut Gi-jo ke Amerika dan langsung menyusul Young-sik di perlombaan. Di suatu pagi, Young-sik yang sedang tertidur, dia dijahilin temannya dengan permen. Lalu dimasukkanlah permen tersebut di pantat Young-sik. Dan tanpa sengaja, saat dicabut, hanya pegangannya saja yang terlepas. Di waktu bersamaan Kyung-ah datang. Lalu Kyung-ah akan mengungkapkan sesuatu, yaitu ibu Kyung-ah akan menemui Young-sik untuk mengatakan sesuatu yang penting. Waktu Young-sik berjalan, pantat Young-sik digeplak oleh Kyung-ah dan begitulah masuk rumah sakit lagi. Lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.